Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Joanna Deborah. Saya adalah salah seorang pengajar di program studi sastra Inggris, Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif Universitas Kristen Maranatha. Di program studi sastra Inggris ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah Grammar, Basic Principles about Part of Speech, Grammar, Basics of Sentence Construction, Survey of English Literature, Sentence and Paragraph Writing, Narrative and Descriptive Writing, Argumentative and Reflective Writing, dan Critical Essay Writing. Selain itu, saya juga mengampu beberapa mata kuliah lain bersama dengan dosen lain dalam sebuah tim. Mata kuliah tersebut diantaranya adalah Introduction to Cultural Studies, Critical Theories, dan Proposal Seminar Sastra. Video ini sendiri merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut sebagai PDD UKT-PT di bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas di dalam video kali ini adalah mata kuliah yang berjudul Survey of English Literature. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan disampaikan pada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang digunakan untuk mengenalkan mahasiswa kepada bidang sastra. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan mengenai karakteristik umum setiap periode dalam perkembangan sejarah sastra Inggris, serta diperkenalkan kepada para penulis ternama dari Inggris dan karya-karya mereka yang signifikan. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik umum setiap periode dalam perkembangan sejarah sastra Inggris. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini. Aspek teknik pembelajaran sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Aspek yang pertama adalah tentang delivery. Buku ajar yang dipakai di dalam mata kuliah ini adalah buku teks yang berjudul An Outline of English Literature by Thornley and Roberts. Buku ajar ini akan menjadi patokan bagi saya untuk memberikan materi bagi para mahasiswa. Sementara itu, topik yang di-cover oleh buku ajar ini terdiri dari 15 topik. Topik yang pertama adalah tentang Old English Literature. Topik yang kedua tentang Middle English Literature. Topik yang ketiga adalah tentang Elizabethan Poetry and Prose. Topik yang keempat adalah tentang Elizabethan Drama. Topik yang kelima adalah tentang karya sastra yang muncul di zaman para penulis yang bernama John Milton. Topik yang keenam adalah Restoration Drama and Prose. Topik yang ketujuh adalah tentang para penulis puisi di Inggris, mulai dari tahun 1660 sampai tahun 1798. Topik yang kedelapan adalah tentang 18th century prose. Topik yang ke-9 dan ke-10 adalah tentang early dan later 19th century prose. Topik yang ke-11 adalah tentang 19th century novelist. Dilanjutkan dengan topik yang ke-12 yaitu other 19th century prose. Kemudian topik yang ke-13 adalah tentang 20th century novels and other prose. Diikuti dengan topik yang ke-14 yaitu tentang 20th century drama. Dan diakhiri dengan topik tentang 20th century poetry. Aspek yang berikutnya adalah tentang interaction. Kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah ini sendiri dilakukan secara sinkronus, yaitu melalui pertemuan secara langsung di kelas, atau dengan kata lain secara full on-site di kampus. Meskipun demikian, seandainya ada halangan untuk melakukan tatap muka secara on-site, maka kegiatan pembelajaran dapat dialihkan menjadi online melalui aplikasi Zoom. Sementara itu, semua materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik berupa buku teks, PPT, maupun karya sastra yang akan dianalisis oleh mahasiswa, akan diberikan kepada mahasiswa melalui LMS atau Learning Management System yang tersedia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara dosen dan mahasiswa paling banyak terjadi di kelas selama perkuliahan berlangsung. Aspek berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang assessment. Penilaian untuk mata kuliah ini dibagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%. Komponen yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Kemudian komponen yang ketiga adalah kumulatif angka tugas atau KAT yaitu sebesar 50%. Nilai KAT ini sendiri bisa didapat dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pembelajaran di kelas. Di antara lain adalah melalui kuis individual,
tugas kelompok, maupun partisipasi aktif mahasiswa di kelas. Seluruh poin penilaian ini sudah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan juga tertera dalam silabus mata kuliah yang diberikan, sehingga mahasiswa bisa mengetahui bobot masing-masing komponen penilaian secara mendetil. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Survey of English Literature di salah satu topik pembelajaran, yaitu tentang 20th Century Novels and Other Prose. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Yeah, you will have maximum 15 minutes, alright, to present your findings. You can start whenever you are ready. Yeah. Okay. Good afternoon, Miss Joanna and everyone. So I'm Livia, and this is Ija and Tasya. So today we are going to present our analysis about George Orwell's Animal Farm. Next. Starting off with the historical background of the 20th century of England, pada tahun 1910 itu King Edward meninggal dan itu menjadi akhir dari Edwardian period. Lalu pada tahun 1914 sampai 1918 itu terjadi Perang Dunia Pertama, dan pada tahun 1920 itu terjadi economic depression, dan ini ditandakan oleh banyak sekali pengangguran. Kemudian pada tahun 1928 terjadi women's suffrage. Women's suffrage ini gerakan women over the age of 31 are given the right to vote in election. Jadi waktu itu pada saat itu tuh perempuan lebih mendapat hearing about opinionnya. Terus pada tahun 1939 sampai 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Oke, sekarang saya bakal jelasin tentang social conditionnya. Yang pertama itu ada lots of citizens and soldiers died and disabled because of the war and epidemic, and then supply demand increase, and yang tadi udah disebutin nama Livia, economy depression. Itu terjadinya karena banyaknya pengangguran sama terjadinya resesi di ekonomi di England. Terus yang terakhir ada technology has become more sophisticated. Jadi di akhir abad 19 itu teknologi itu udah dikembangkan, tapi di abad ke-20 itu mulai disempurnakan dan digunakan secara universal. Terus ada 20th century literature characteristic. Yang pertama itu ada fragment structure. Jadi para penulis itu di abad ke-20 itu udah mulai banyak yang pakai struktur yang beragam. Misalnya sebelumnya kan yang dipakai cuman yang bentuknya linear kayak kronologis. Jadi yang kronologis itu yang cerita itu berdasarkan urutan waktu. Udah gitu ada writing from the margin. Para penulisnya itu ngebuat ceritanya itu berdasarkan isu-isu yang isu-isu diambil dari orang-orang yang kayak gak terlalu dipandang gitu saat itu. Contohnya itu ada black identity, post-colonial literature, and feminist issue. Terus subject matter yang dibahas di cerita di 20th century literature itu kebanyakan tentang sociopolitik, religion, and philosophy about life. Terus yang terakhir ada urban center stories. Jadi si penulisnya itu ngambil latar belakang kotanya itu jadi latar belakang tempat di ceritanya. Terus ini ada biografi singkatnya George Orwell. George Orwell itu cuma nama penanya aja, nama aslinya mah Eric Arthur Blair. Kenapa George Orwell si Eric Arthur Blair ini pakai nama pena? Biar privasi dia terjaga, terus biar keluarganya juga kayak nggak diketahui gitu kehidupan keluarga dia itu kayak gimana. Dia juga a famous English novelist, essayist, critic, and journalist. He's also one of the greatest authors in the world, son of British colonial civil servant. George Orwell itu against imperialism. Kenapa dia against imperialism? Soalnya dulu waktu dia kerja jadi sipir penjara di Burma, dia itu ngelihat orang-orang pribumi di situ tuh disiksa, terus dimasukin ke sel-sel kecil, terus mau kejahatannya sekecil sebesar apapun si Britain ini tuh bisa dengan mudahnya ngasih hukuman mati ke orang-orang pribumi ini. Udah gitu dia itu a notable influence on literary criticism. Best known works-nya itu yang pertama Animal Farm yang bakal kita bahas, dibuatnya tahun 1945, terus ada 1984 yang dibuatnya tahun 1949. Untuk singkat cerita dari Animal Farm ini, jadi Animal Farm itu menceritakan ada sebuah peternakan di Manor Farm. Pemiliknya itu bernama Mr. Jones. Mr. Jones ini adalah seorang peternak yang cukup abusive. Dia tuh suka mabok-mabokan, nyiksa binatangnya, terus
biar binatangnya tuh dibiarin dikasih makan tuh dikit, kadang juga nggak dikasih makan, ditelantarin gitu. Nah pada suatu malam itu Mr. Jones tuh abis pulang dari tengah kota, dia tuh tiba-tiba sampai mabuk, tiba-tiba kayak nyiksa binatang-binatangnya. Terus karena binatangnya itu udah geram, mereka tuh capek. Akhirnya ada satu babi, dia itu salah satu binatang paling tua di Animal Farm ini, yang paling dihormatin, paling bijaksana sama hewan-hewan lainnya itu si di farmnya tuh Old Mayor. Nah, Mayor ini tuh dia mengadakan perkumpulan sama hewan-hewan lain, terus dia kayak pidato kayak kita itu harus ngelawan manusia. Manusia itu adalah musuh hewan. Kita itu harus berevolusi. Dia tuh jadi kayak ngasih wasiat buat hewan-hewan lain untuk menentang manusia yang jahat. Terus karena si Mayor ini tuh udah tua, udah sakit-sakitan. Sebelumnya tuh dia bermimpi kalau dia tuh mimpi gimana sih kalau hewan itu hidup tanpa manusia. Nah akhirnya para hewan itu mereka tuh setuju, mereka bersatu buat ngelawan si Mr. Jones ini. Nah pada keesokan harinya, pada malam hari, para hewan itu kelaparan, terus Mr. Jones ini tuh masih tidur seharian, dia nggak ngasih makan hewan-hewannya. Akhirnya para hewannya itu maksa buat dobrak si ruangan tempat penyimpanan makanan. Terus mereka makan, akhirnya Mr. Jones ini tahu, marah, dia ngambil alat cambuk terus mencambuk semua hewan-hewannya. Terus tapi hewan-hewan itu nggak diwajah, mereka bersatu ngelawan si Mr. Jones. Akhirnya Mr. Jones, keluarganya, karyawannya tuh semua diusir karena takut. Okay. Political allegory in Animal Farm. Jadi karakter-karakter di Animal Farm ini tuh diambil merepresentasikan pada tokoh-tokoh Russian Revolution of 1917. Kayak Mr. Jones itu merepresentasikan Tsar Nicholas. Dia itu adalah orang yang tidak efektif dan tidak kompeten. Terus ada babi-babi ini kayak anggota teratasnya kepemimpinan Bolshevik. Seperti Napoleon, dia merepresentasikan Joseph Stalin. Lalu ada Snowball mewakili Leon Trotsky. Squealer merepresentasikan Vyacheslav Molotov. Dan hewan-hewan lainnya ini merepresentasikan masyarakat kelas bawahnya di Russian Revolution. Untuk simbol-simbol pada Animal Farm ini ada beberapa simbol yang merepresentasikan juga pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada era revolusi Rusia ini, seperti whisky ini merepresentasikan sebagai korupsi. Seperti pada ada satu scene kayak mereka tuh ada slogan tidak ada hewan yang boleh minum alkohol di peraturan yang mereka buat. Tapi pada akhirnya itu saat Animal Farm ini dikendaliin sama Napoleon tuh, makin lama tuh peraturannya dilawan. Napoleonnya tuh jadi minum alkohol. Terus ada satu hewan kuda namanya Boxer, dia itu sakit, dia ngejual itu ke orang kaya di sana. Terus uang hasil ngejual si kuda ini tuh dia beli untuk dia pakai untuk membeli alkohol. Jadi dia mabuk-mabukan bersama babi-babi yang lainnya. Lalu ada The Windmill. The Windmill ini merepresentasikan upaya memajukan Rusia dan ketidakmampuan rezim Stalin. Saat Snowball diusir oleh Napoleon dan pasukannya, Napoleon tuh mengambil idenya dari Snowball tentang pembangunan kincir angin yang awalnya akan dibangun
Tapi pada saat pembangunan ini, saat di bawah kepemimpinannya Napoleon tuh, si kincir anginnya itu tidak jadi secara tidak dengan kualitas yang baik, tidak seperti rencana pada awalnya. Lalu ada The Commandments, The Power of Propaganda. Ini tuh merepresentasikan The Power of Propaganda. Jadi ada 7 perintah hewan yang ditulis, yang dibuat sama Snowball sebelumnya, ditulis di dinding gudang. Mereka itu merepresentasikan kekuatan propaganda dan sifat sejarah serta informasi yang dapat berubah ketika masyarakat tidak mengetahui faktanya. Lalu ada beberapa ideologi di Animal Farm yang George Orwell pakai untuk men-satirize Russian politics. Ada totalitarianism, lalu ada corruption of ideals, dan power of language. Nah, di Animal Farm itu ada satu babi yang namanya Napoleon. Nah, itu kan licik. Nah, jadi persamaan Napoleon the Boar sama Napoleon Bonaparte itu, mereka itu sama-sama mimpin the rebellion dan sama-sama menggunakan dictatorial way. So, apa yang penulisnya ingin sampaikan ke pembaca tentang pesan mereka itu untuk mengkritik pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan cara diktator dan memperlihatkan seberapa cruel dictatorship itu. In what way it reflects the general characteristic of the 20th century English literature? Balik lagi ke slide yang tadi Tasya sampaikan, salah satu subject matter-nya itu social politics. Nah, Animal Farm itu tuh political satire dan itu tuh membahas politik dan social issue pada zaman itu. Okay, I think that's all from us today. Don't hesitate to ask if you have any question. Thank you. Alright. Ya, jadi oke, untuk hari ini ya berbeda dengan yang minggu kemarin. Hari ini saya akan masuk ke materi dulu ya. Soalnya ada beberapa dari bahasan untuk yang si George Orwell tuh nanti mungkin akan ada kaitannya sama si karakteristik umumnya gitu. Jadi saya akan harus bahas yang materinya dulu, baru nanti bahas yang si George Orwell itu ya, sekalian meluruskan ini itu. Okay, so let's start with this. Oke, seperti yang bisa kamu lihat dari judulnya, 20th Century Novels and Other Prose. Jadi nanti chapter ini akan ngomongin semuanya tentang novel ya atau prosa. Dan kalau dilihat dari ya angkanya, ini berarti sudah pindah ke abad yang baru ya. Kemarin kan masih 19th century, sekarang udah pindah ke 20th century. Nah, seperti biasa saya akan mulai dengan yang generalnya dulu gitu ya. Apa sih yang terjadi di Inggris di abad ke-20 ini. Oke. Saya akan mulai dari yang paling awal, yaitu mulai dari tahun 1901. Ya, seperti yang bisa kamu lihat di slide, tahun 1901 ini Queen Victoria meninggal. Ya, seperti yang kita tahu di abad ke-19 kan Inggris itu diperintah oleh Queen Victoria, right? Cukup lama pemerintahannya gitu, tapi setelah itu dia meninggal, and it marks the end of Victorian period. Nah, terus setelah Queen Victoria meninggal, yang naik tahta itu adalah King Edward. Ya, jadi it also marks the beginning of Edwardian period, and it is a move to a less inhibited or restrained era. Seperti yang kita tahu di abad ke-19 itu masyarakat Inggris kan sangat ketat ya. Mereka punya aturan sosial yang sangat ketat, punya tata krama, tradisi yang sangat kaku gitu. Nah, tapi ketika masa pemerintahannya itu berpindah ke King Edward, masyarakat itu aturannya udah mulai melonggar gitu, jadi nggak seketat itu lagi. Nah, tapi masalahnya adalah pemerintahannya King Edward ini nggak terlalu panjang, hanya 9 tahun. Karena kemudian dia meninggal, digantikan oleh King George. Nah, nggak lama setelah King George naik tahta, tahun 1914 sampai 1918 ini terjadi First World War. Ada yang tahu Perang Dunia Pertama ini antara siapa dengan siapa? No? Oke. Perang Dunia I itu antara Allied, ya ada dua kubu ya. Yang pertama itu namanya Allied, disebutnya Allied Powers. Yang kedua itu disebutnya Central Powers. Yang termasuk Allied Powers itu di antara lain ada UK,
Ya, jadi Inggris itu masuk ya, si kubu yang Allied, ada Amerika and Russia, terus ada negara-negara kecil yang lainnya juga gitu ya, melawan Central Powers. Central Powers itu yang utamanya adalah Jerman. Ya, dan yang lain-lain kayak Austria, terus kalau dulu mah disebutnya Ottoman Empire, sekarang Turki gitu, dan beberapa negara kecil lain yang ada di Eropa Timur. Nah, Perang Dunia Pertama ini yang menang sebetulnya kubu yang Inggris, yang Allied. Gitu. Tapi ya namanya juga perang ya, pasti kan akan membawa ketidakstabilan politik dan ekonomi dan sosial gitu. Jadi di zaman Perang Dunia Pertama ini si Inggris tuh bisa dibilang sudah mulai babak belur gitu ya, secara politik, secara sosial maupun secara finansial gitu. Nggak lama setelah Perang Dunia Pertama, di tahun 1920 ini terjadi yang disebut sebagai Economic Depression, yang tadi udah disebutin sama kelompoknya Livia. Economic Depression ini sebetulnya terjadi karena pasar saham itu crash. Jadi orang kaya, yang awalnya orang-orang kaya gitu yang punya uang banyak gitu ya, mendadak jadi kayak bangkrut gitu karena nilai sahamnya mendadak turun seperti itu. Jadi makanya asalnya orang-orang kaya, pengusaha dan lain sebagainya ini yang punya pekerja dan lain sebagainya itu jadi pekerjanya pada dipecat-pecatin karena mereka nggak bisa bayar. Makanya tadi kelompoknya Livia bilang banyak pengangguran gitu ya, karena ya awalnya seperti itu. Nah kemudian dilanjutkan setelah si Economic Depression ini dilanjutkan dengan tahun 39 sampai 45 there is a Second World War, Perang Dunia Kedua. Ini juga sama, di Perang Dunia Kedua ini si Inggris ini ikutan lagi dan masih melawan kira-kira kubu yang sama gitu. Jadi masih Inggris, Amerika masih lawan si Jerman gitu. Dan sebetulnya Inggris itu masih ada di pihak yang menang. Masih ada di pihak yang menang. Tapi masalahnya adalah udah mah lewat Perang Dunia Pertama, masuk ke Perang Dunia Kedua, tambah babak belur. Ya bisa dibilang si Inggris ini tambah babak belur secara sosial, politik, dan ekonomi. Jadi gara-gara Perang Dunia Kedua ini si Inggris udah nggak jadi lagi negara yang dominan. Seperti itu. Ya jadi si negara yang dominan itu jadi berubah gitu ya, dari yang awalnya Inggris jadi pindah ke Amerika dan Rusia. Ya makanya mungkin dulu kita kenal Amerika sama Rusia itu negara adidaya gitu ya. Dan jadi akhirnya si dua negara yang besar inilah yang perang gitu, yang dilanjutkan dengan perang yang disebut sebagai Cold War gitu. Nah, kemudian berikutnya karena si Inggris ini kan sebetulnya dia udah babak belur gitu ya. Jadi negara-negara yang awalnya dijajah sama Inggris, si koloninya ini berpikir bahwa oh oke, inilah saatnya buat kita merdeka. Dan Inggrisnya pun udah nggak bisa nahan si negara-negara ini lagi gitu, karena ya secara ekonomi, politik, sosial mereka juga kan udah babak belur gitu ya. Mereka nggak punya hal untuk memaintain si negara-negara jajahannya ini lagi gitu. Jadi maka terjadilah poin yang keempat dari rapid decolonization of some Commonwealth countries begitu. Nah tapi abad ke-20 ini di Inggris bukan cuma ditandai dengan yang disasters seperti ini gitu, bukan cuma yang jelek-jelek doang, tapi ada juga satu berita baiknya gitu, ada berkat kemajuan teknologi. Jadi Amerika berhasil mengirimkan orang ke bulan untuk pertama kalinya tahun 1969. Jadi menandai like scientific development ya di abad ke-20 nih. Nah jadi kalau dilihat dari backgroundnya kan kebayang gitu ya bahwa Inggris saat itu tuh kayak betul-betul tidak stabil gitu ya. Keadaannya itu sangat tidak stabil karena ada si First dan Second World War ini. Oke. Nah sekarang dengan keadaan Inggris yang kayak begini gitu ya di waktu itu, karya sastranya sendiri kayak apa? Di sini dikatakan secara general, the 20th century writers could not share the confidence of the 19th century writers. The changes in beliefs and political ideas were influenced strongly by the events of the First World War and the disappearance of the British Empire. Jadi salah satu dampak yang paling besar gitu ya, si para penulis yang ada di abad ke-20 ini mulai mempertanyakan gitu, apakah value yang dimiliki oleh masyarakat Inggris pada saat itu tuh betul nggak sih? Bener nggak sih? Baik nggak sih? Gitu. Awalnya kan kalau di abad ke-19 seperti yang saya bilang tadi gitu ya, masyarakat Inggris kan sangat pede ya, bahwa mereka adalah negara yang dominan, kebudayaan mereka tuh sangat baik gitu ya. Mereka tuh betul-betul superior gitu, merasa diri mereka superior. Tapi
setelah terjadinya perang itu masyarakat mulai berpikir gitu, apakah betul Inggris se-superior itu gitu? Apakah nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh masyarakat itu benarkah kayak begitu? Apakah memang sebagus itu, seoke itu gitu? Jadi mulai banyak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. So war has triggered skeptic and cynical attitude toward ethics and social standards. Jadi masyarakatnya menilai sesuatu tuh mulai sinis gitu ya. Dan secara general ada beberapa topik gitu ya yang muncul di abad ini. Satu, seperti yang tadi dibilang sama kelompoknya Livia, yang berkaitan dengan politik. Terus banyak juga sastra yang berkaitan dengan perang, gitu ya, membahas tentang morality of war. Ada juga yang bahas tentang social class. Ya, salah satunya sebetulnya adalah si Animal Farm ini, gitu ya, membahas tentang kelas sosial. Dan isu yang berikutnya adalah tentang female emancipation. Jadi ada banyak karya yang ngomongin soal perempuan. Nah, oke, sekarang yang namanya literatur itu kan biasanya per periode itu kan kayak ada trennya gitu ya, ada tren literary movement-nya. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana si tren literary movement ini tuh berubah gitu setiap periodnya. Di sini saya nggak akan mulai dari yang jauh-jauh gitu, cukup dari abad 18. If you still remember, ya abad 18 ini kan zamannya the Age of Reason, ya. Paham yang dominan di zaman itu adalah yang disebut sebagai classicism dan fokusnya adalah pada logika. Jadi kelihatan dari karya sastranya mementingkan logika. Terus pindah ke abad 19 di awal, yang awalnya fokusnya itu adalah pada logic or reason, sekarang pindah jadinya emosi. Exploring feelings and emotions, ya terlihat dari paham romanticism. Kemudian di abad ke-19 yang later 19th century, awalnya fokusnya adalah pada feeling, sekarang bosen gitu ya. Maka para penulisnya jadi berfokusnya pada realita dan society and tradition. Gitu ya. Seperti yang ya, contohnya ya misalnya yang gampangnya misalkan Pride and Prejudice gitu ya. Itu kan kelihatan ya masyarakatnya sangat betul-betul mementingkan aturan sosial yang punya berkaitan dengan society dan tradisi gitu, seperti itu. Nah, tapi nanti masuk ke abad 20, nah, tren literaturnya itu berubah menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai modernism. Modernism ini kata kuncinya adalah a break from tradition. Kata kuncinya itu. Jadi mendobrak tradisi. Jadi karena mereka mulai mempertanyakan apakah values yang beredar yang ada di masyarakat itu benar atau tidak gitu ya. Jadi mereka udah nggak mau ngikutin lagi gitu ya tradisi yang ada sebelumnya. Nah, jadi fokus para penulis di zaman itu gitu ya adalah individualism. Ya kalau asalnya gitu di abad ke-19 fokusnya adalah masyarakat, sekarang banyak literature yang mengeksplor tentang diri manusia sebagai ya individual gitu, sebagai individu. Dan ada terjadi banyak experimentation. Experimentation ini para penulis mulai bereksperimen dengan gaya penulisan yang baru. Jadi kalau misalkan gitu ya, di abad sebelumnya, di abad ke-19, kalau mau nulis novel nih misalkan gitu ya, ada aturannya harus begini, yang dianggap normal tuh ada aturannya. Nah maka di abad ke-20 si aturan itu seolah-olah kayak didobrak. Jadi kita akan lihat gitu bahwa di abad ke-20 ini si penulis tuh mulai gayanya aneh-aneh gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini yang saya bahas itu tadi udah ditunjukkan sama kelompoknya Livia sebetulnya, cuma saya nggak terlalu detail gitu ya. Jadi saya akan harus bahas satu-satu lagi. Oke, so the first one, untuk prosanya sendiri gitu ya, muncul style-style baru. Ya, salah satunya adalah si fragmented structure ini. Kalau kamu lihat si definisinya di slide, ya writers experimented with various structure, literature was no longer in its linear chronological order. Dan salah satunya kelihatan dari gaya penulisan yang disebut sebagai stream of consciousness. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Survey of English Literature sebagai salah satu penilaian atas pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Terima kasih.